Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nindita Gita Lisa, untuk pemulaian materi, yaitu materi yang pertama tentang pemahaman karakteristik peserta didik. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, ya ini kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ini. Bapak Ibu guru diharapkan mampu menerapkan dan memahami karakteristik setiap peserta didik dalam proses pembelajaran dan teori belajar yang relevan. Nah, untuk indikator pencapaian tujuan ada 4. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teori belajar dan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu menjelaskan berbagai teori dan juga gaya belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan teori belajar. Dan yang terakhir yaitu mendesain aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk selanjutnya adalah materi pembelajaran. Di materi saat ini kita ada 4 subbab, yaitu yang pertama pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik, yang kedua pemahaman guru tentang gaya belajar peserta didik, lalu yang ketiga teori belajar yang relevan, dan yang terakhir yaitu implementasi pemahaman karakteristik dalam pembelajaran. Nah, untuk yang pertama ini adalah subbab yang pertama yaitu pemahaman guru tentang karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik itu apa sih? Karena mungkin karakteristik ini perlu dipahami lebih lanjut ya Bapak Ibu guru. Karakteristik peserta didik ini adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik ini sendiri, termasuk aspek-aspek yang lain yang ada pada diri mereka, seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, ciri-ciri fisik, dan juga emosi yang memberikan dampak terhadap eh, keefektif, keefektif, keefektifan belajar setelah didik. Maaf ya Ibu. Eh, Selanjutnya ini adalah pemahaman karakter peserta didik mampu membantu guru untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Nah, peran pemahaman peserta didik ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Selanjutnya, nah, ada 6 karakteristik yang perlu Bapak Ibu guru pahami. Yang pertama yaitu etnik. Etnik ini Bapak Ibu guru perlu memperhatikan keragaman etnis di kelas untuk mengelola pembelajaran yang inklusif. Lalu yang kedua, kultural. Bapak Ibu guru eh, perlu melakukan proses pembelajaran harus menyikapi keberagaman budaya yang ada di kelas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu status sosial. Status sosial ini Bapak Ibu guru perlu menyikapi perbedaan status sosial dan perbedaan status ekonomi peserta didik dengan adil dan tanpa adanya diskriminasi antar peserta didik. Lalu yang keempat, ini minat. Nah, minat ini Bapak Ibu guru ini perlu mendorong minat belajar peserta didik ini untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Karena minat ini sangat berperan penting begitu Bapak Ibu untuk eh, ke depannya, untuk peserta didik ini ke depannya mau minatnya kemana gitu, agar mereka bisa menentukan minat mereka itu kemana sih gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu guru perlu eh, mendorong minat belajar mereka, untuk meningkatkan motivasi mereka agar memperdalam minat mereka begitu. Lalu yang keberapa ini kelima. Nah, yang kelima ini adalah indeks prestasi. Indeks prestasi ini, Bapak Ibu guru perlu menyesuaikan materi berdasarkan juga dari kemampuan akademik siswa. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa, karena indeks prestasi peserta didik kan juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Karena kemampuan mereka juga tidak sama, tidak bisa disamaratakan, maka Bapak Ibu guru ini bisa mengakalinya dengan peserta didik dengan tingkat prestasi yang serupa ini dapat dikelompokkan dalam kelas yang sama sehingga memudahkan proses pembelajaran. Selain itu, Bapak Ibu guru juga perlu mempertimbangkan dengan detail eh, keluasan materi yang akan disampaikan dan juga soal-soal yang akan diberikan kepada siswa tersebut.
Lalu yang terakhir ada tingkat intelijensi. Tingkat intelijensi ini menyesuaikan materi dan metode sesuai tingkat intelijensi siswa. Nah, tingkat intelijensi ini sendiri dapat diukur atau biasanya diperoleh melalui tes intelijensi atau juga tes potensi akademik yang ada di sekolah biasanya begitu, Bapak Ibu. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan juga efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswa, masing-masing siswa. Nah, selanjutnya adalah pemahaman guru tentang gaya belajar peserta didik. Ini sudah berikutnya ya, Bapak. Udah memasuki pemahaman guru tentang gaya belajar. Gaya belajar peserta didik itu. Pentingnya memahami gaya belajar peserta didik ini gunanya untuk menyesuaikan gaya belajar peserta didik untuk membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Nah, ada 3 gaya belajar, yaitu yang pertama visual. Visual ini lebih mengandalkan penglihatan, mudah mengingat informasi yang dilihat, suka membaca atau juga suka menggambar. Dapat dilihat dari itu ya, Ibu Bapak. Lalu yang kedua yaitu auditori. Auditori ini lebih mengandalkan pendengaran efektif dalam diskusi atau juga waktu penjelasan lisan, dan ini mudah terganggu oleh suara. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik ini sendiri adalah gaya belajar yang menggunakan gerakan atau praktik langsung, aktif, sering belajar sambil bergerak, ataupun juga melakukan sesuatu. Nah, dengan memahami gaya belajar masing-masing siswa, Bapak Ibu guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih sesuai dengan gaya belajar tersebut. Nah, ini tidak hanya membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih baik, untuk mereka menerima materi ini dengan lebih tepat, begitu Ibu Bapak. Tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Bisa jadi nanti peserta didik akan lebih aktif dengan eh, menganut gaya belajar mereka, sesuai gaya belajar mereka. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu. Eh, Jika ada siswa yang lebih ke visual, nanti bisa menggunakan media visual. Lalu kalau jika siswa itu lebih nyaman dari menggunakan gaya belajar auditori ini, Bapak Ibu guru bisa proses pelajarannya itu menggunakan diskusi kelompok begitu. Lalu yang kinestetik ini sendiri, Bapak Ibu bisa melakukan praktek seperti kimia gitu, bisa praktek gitu Bapak. Lanjut, teori belajar yang relevan. Teori belajar yang relevan ini ada 4. Yang pertama, kita membahas tentang teori behavioristik. Nah, apa ya teori behavioristik itu? Si Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan ini, yaitu teori behavioristik ini adalah belajar itu adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus dapat merubah pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon juga mencakup hal-hal tersebut. Nah, penemu teori ini adalah Thorndike pada tahun 1911. Dan juga teori ini ditemukan juga dari Ivan Petrovich Pavlov. Nah, ada prinsip-prinsip dari Pavlov ini, yaitu menurut Pavlov ini sendiri adalah fakta penting tentang perkembangan, ialah bahwa dasar perkembangan itu adalah kritis. Jadi, ada 3 tahap pengembangan dalam teori behavioristik ini menurut Pavlov. Yang pertama yaitu perubahan dapat terjadi jika individu mendapatkan bantuan atau arahan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi jika orang yang dihargai memperlakukan sesuatu yang berharga kepada individu dengan cara berbeda. Yang ketiga yaitu jika terdapat motivasi yang kuat dari pihak individu untuk membuat suatu perubahan sendiri. Nah, teori behavioristik ini cocok untuk pembelajaran yang menekankan hafalan dan latihan berulang. Nah, terus selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini ada kemampuannya mencakup kemampuan anak untuk berpikir kompleks serta kemampuan dalam
Penalaran dan pemecahan masalah. Dalam konteks psikologi, kognitif ini mencakup perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, dan keyakinan. Penemu teori kognitif ini adalah Jean Piaget, yaitu tahapan perkembangan kognitif. Nah, fokusnya pada pemikiran logis, pemecahan masalah, dan struktur pengetahuan. Menurut Jean Piaget ini ada 4 tahapan sesuai tahapan perkembangan kognitif itu. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik yang berkisar di antara anak sejak lahir sampai berumur 2 tahun. Lalu yang kedua tahap preoperasional di usia anak 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga tahap konkret operasional ada di usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat itu tahap formal operasional pada usia anak usia 11 sampai 15 tahun. Nah, selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah proses membangun pengetahuan dari pengalaman dan interaksi sosial. Tokoh yang berperan ini adalah Lev Vygotsky, yakni yang memiliki eh, prinsipnya yaitu aktif, kolaboratif, dan konseptual. Nah, ada empat tahap dari teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky ini sendiri, yaitu yang pertama, eliciting student preconception, yaitu siswa didorong untuk mengungkapkan pengetahuan awal mereka tentang konsep yang akan dibahas, atau yang sebelum dibahas itu siswa sudah mengemukakannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu focusing, yakni menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, organisasian, dan juga interpretasi data. Lalu yang ketiga, challenging, yaitu peserta didik mempresentasikan penjelasan dan solusi berdasarkan hasil observasi mereka di kelas. Lalu yang terakhir yaitu applying atau fruitfulness, yaitu siswa untuk menerapkan pemahaman konsep mereka melalui kegiatan lain atau dengan menghadapi masalah terkait isu-isu yang nyata di dalam kehidupan mereka. Dan jadi diaplikasikan di kehidupan nyata mereka, begitu Bapak Ibu Guru. Lalu selanjutnya ini ada teori humanistik. Teori humanistik ini belajar adalah proses pengembangan diri dan pemahaman diri. Terkenal dengan tokohnya yaitu Jürgen Habermas yang memiliki 3 tahapan belajar. Menurut Jürgen Habermas ini ada belajar teknis atau technical learning yang berarti melakukan pengembangan keterampilan dasar dan pengetahuan praktis. Ada juga belajar praktis atau practical learning, yaitu belajar menerapkan pengetahuan dan juga situasi nyata, meningkatkan pemahaman tentang diri dan lingkungan sosial. Lalu yang ketiga yaitu belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga mandiri. Nah, untuk subbab terakhir yaitu Bapak, dalam bab 1 materi pertama ini atau bab 1 yaitu implementasi pemahaman karakteristik siswa dalam proses pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang terdapat pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Lalu disusun berdasarkan silabus untuk mencapai kompetensi dasar atau KD yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik atau siswa. Jadi begitu Bapak Ibu untuk materi pertama temuan kali ini. Nah, untuk langkah merancang RPP efektif ini ada 4, yaitu yang pertama memahami karakteristik siswa, yaitu perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar. Lalu yang kedua, fokus pada pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, dorong partisipasi, kreativitas, dan kemandirian. Dan yang ketiga, integrasikan budaya literasi dan umpan balik, kembangkan kebiasaan membaca, menulis, dan evaluasi konstruktif. Yang keempat, selaraskan kompetensi dasar, lalu materi dan juga penilaian. Ciptakan pembelajaran yang utuh dan juga bermakna. Oke, sekian eh, materi pertemuan
pertama hari ini. Eh, pertemuan selanjutnya akan bertemu dengan saya lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.